Korea Selatan tentu memiliki keindahan alam yang begitu menawan. Berbagai macam destinasi wisata yang dapat dijadikan pilihan saat liburan. Bahkan aktor dan artis film drama Korea yang banyak digilai seantero dunia membuat Korea yang dikenal sebagai negeri gingseng ini semakin populer. Namun bagi kalian yang berada di tanah air, khususnya warga Kabupaten Pandeglang yang belum bisa melancong ke negeri Korea, jangan berkecil hati. Karena Kabupaten Pandeglang yang dikenal kota wisata pun ini memiliki destinasi yang bertematik Korea. Namanya Kampung Korea. Kampung Korea yang terletak di Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyuguhkan suasana wisata yang jarang dijumpai, terutama di Provinsi Banten sendiri. Wisata di atas ketinggian Gunung Karang menjadi daya tarik masyarakat. Tak hanya warga sekitar saja, bahkan dari berbagai daerah pun banyak yang berkunjung. Nama Supriyatna dari Kadu Kaca, Pandeglang. Pandeglang Cimanuk. Kesannya gimana Pak? Adanya Kampung Korea di Pandeglang ya? Saya pikir menginspirasi ya untuk untuk perkembangan pariwisata wilayah Pandeglang ini. Kayaknya anak muda sini cukup kreatif ya, malah perlu ditingkatkan lah inovasinya ya. Ini sangat menginspirasi ya. Dan ini baru langkah awal kita untuk meningkatkan pariwisata kayaknya. Ya, seperti ini sangat bagus kayak gitu ya. Kita ada destinasi beberapa titik di sini terus berkembang ada lagi. Ini inovasi anak muda luar biasa. Tidak hanya di kalangan anak muda, dari kalangan orang tua pun begitu antusias. Nama saya Nana Rohiana ya, berkunjung ke Korea ke Kampung Korea ini kan sangat mengesankan lah ini. Mudah-mudahan setelah saya pulang dari sini bisa menyebabkan informasi-informasi ke daerah sendiri, mengajak saudara-saudara yang lainnya. UU Sutia, selaku pemilik Kampung Korea, mengakui bahwa adanya wisata Kampung Korea tersebut karena terinspirasi dari sang istri. Ya, selamat sore. Saya berada di Kampung Korea, tepatnya di Desa Kaduengang ya, Om ya. Desa Kaduengang tentunya bersama pengusaha muda. Kita perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Om. Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya UU Setia. Saya selaku pengelola Kampung Korea ini yang ada di Pandeglang khususnya. Ya, alhamdulillah luar biasa. Nah, Om itu idenya dari mana sih Om bisa maksudnya Kampung Korea ada di atas gunung gitu? Apalagi di daerah Kabupaten Pandeglang sendiri gitu. Iya, idenya sih sekarang kan lagi demam drakor nih. Terutama kan milenial yang Drakor itu drama Korea. Drama Korea. Jadi untuk memenuhi kepuasan batin para pencinta drakor, saya berinisiatif untuk menciptakan Kampung Korea ini. Jadi supaya bisa memuaskan hasrat para penggemar Korea lah khususnya. Ditambahkan aksennya kan ada hanbok Korea. Hanbok itu hanbok ya pakaian adat Korea ya. Beda dengan Jepang, kalau Jepang kimono. Jadi ini hanbok Korea dari kita sediain dari dewasa sampai anak-anak balita juga ada. Si Om ini asli mana ya? Asli Pandeglang atau asli Korea atau asli Jakarta? Saya asli kelahiran Pandeglang. Pandeglang asli. Desa Kaduengang. Kaduengang ya, orang kampung ya. Orang kampung, orang deso. Orang desa ya. Tapi maksudnya emang ide-ide itu ada, maksudnya awalnya gimana gitu bisa? Iya, orang lihat potensi aja Om. Lihat potensi ya. Jadi potensi itu akan bernilai ekonomi kalau dikelola dengan baik dan benar dan dikelola dengan orang yang tepat. Gitu. Mungkin salah satunya orang yang tepat untuk mengelola Kampung Korea ini. Karena potensi sangat luar biasa. Di samping nuansa alamnya udah dapat, ditambah dengan suasana adat Korea, ditambah dengan hanbok Korea itu dapat banget gitu. Makanya kan ini animo masyarakatnya luar biasa, dari kalangan tua sampai muda sama anak-anak semuanya antusias luar biasa. Itu kan gak gampang ya Om ya, apalagi diciptakan ini perlu emang biaya gitu kan. Nah itu gimana nih sih Om, maksudnya tanah sewa atau apa gitu gimana? Kalau kebetulan untuk tanah milik pribadi, kurang lebih luas 5.000 meter. 5.000 meter. Ini yang baru kelola cuma kira-kira baru 1.000. Jadi masih 4.000 meter yang kita kelola. Jadi ini Kampung Korea masih tahap pengembangan. Oh. Baru ya kalau persentase baru 30%-an lah. 30%. Ini berapa hari? Udah lama kita belum? baru 10 hari. 10 hari. Kurang lebih 10 hari, ya. 2 mingguan. Udah seperti ini ya, udah rame. Ya, luar biasa. Karena kan mungkin ini Kampung Korea yang beda lah. Karena kan di Provinsi Banten belum ada. Baru di Kampung Kaduengang, di Pandeglang yang baru ada. Nah,
Si Omnya kerja atau gimana nih? Kebetulan saya bertani Om, Oh bertani. bertani sambil kerja. Sambil kerja ya, kerja. sambil kerja ya. Jadi saya basicnya petani, bukan pengusaha. Ini nggak takut Om, maksudnya untuk ke depannya gimana gitu kan? Karena ini emang kalau misalnya untuk mengembangkan usaha butuh keberanian kan? Iya. Ya mental dan segala macam. Nggak memilih kerja aja, apalagi usianya berapa? Saya usia baru 30-an. Kalau saya sih nggak takut ya, selama kita masih bisa berinovasi, bisa kerja, bisa berkreativitas. Justru kampung Korea adalah wadah untuk kita berkreativitas. Makanya saya kepada rekan-rekan saya ini, ya kalau punya kreativitas silahkan tumpahkan. Ini wadahnya, ini waktunya gitu kan. Jadi jangan dipendam. Ya kita wadah di sini. Apalagi kita kan menciptakan suasana yang beda dari yang lain. Ya, intinya sih kampung Korea ini untuk menambah hasanah kunjungan wisata khususnya di Kabupaten Pandeglang. Nah, orang kan konsepnya kan dengan konsep pesawahan, pedesaan, konsepnya yang renang, kolam buatan. Nah, kita konsep yang berbeda, gitu kan, mengenalkan budaya asing di tempat sendiri, tapi tidak merusak budaya lokal. Gitu. Cuma kita hanya memperkenalkan budaya asing dengan kearifan lokal, ya tetap kita pegang teguh. Ini banyak dari luar daerah ternyata ya yang sudah datang ya. Tidak hanya orang pribumi sendiri yang datang ya, orang dari luar daerah. Di mana aja tuh Om? Ya mungkin karena antusiasme masyarakat ya. Karena kan yang kemarin kita kan lagi demam drakor nih, untuk memuaskan hak untuk drakor nih, mereka searching nih ada kampung Korea di Pandeglang. Untuk saat ini yang berkunjung dari Tangerang, dari Cilegon, dari Rangkas gitu. Ya yang lokal ya udah pada tahu. Udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Karena kan ini kekuatan media juga kan, Iya, yang betul. paling luar biasa kekuatan media. Betul. Jadi untuk kedepannya masih harus apa ya? Masih seperti apa nanti Om, bayangan si Om nanti? Ya untuk kedepannya mudah-mudahan kampung Korea terus berkembang untuk memenuhi hasrat para pengunjung wisata khususnya untuk di Kabupaten Pandeglang. Ya pengembangan kita terus di kampung Korea ini. Mungkin dengan konsep yang lebih luar biasa lagi nanti. Nah ini saya lihat yang jualan pun udah mulai banyak itu. Apa kampus ini atau gimana itu? Kalau untuk yang jualan kita untuk sementara aja dulu, karena konsep kita kan nanti kedepannya ada konsep kuliner. Jadi selain kampung Korea ada juga nanti wisata kuliner. Nah jadi wisata untuk memuaskan para pecinta kuliner. Nah nanti kita bikin nanti bermacam-macam menu. Nah, jadi nanti yang berkunjung ke sini bukan hanya bisa foto-foto, bukan hanya bisa menikmati suasananya, tapi bisa menikmati kulinernya. Khususnya kuliner yang lokal Pandeglang dan dan yang khas Korea yang gitu khas Korea juga pasti ada pasti. Nah, ini hanya khusus orang kampung sini atau gimana? Kalau kita yang jualan untuk kita open gitu aja. Open gitu. Jadi terbukalah. Yang penting dia menjugukan dengan menu yang berbeda, jadi dia nggak sama gitu. Jadi biar nanti yang berkunjung ke sini banyak pilihan menu, gitu kan. Jadi nggak hanya itu tuh aja. Jadi biar nggak bosan juga. Ini banyak kebantu juga ya, maksudnya secara parkiran gitu, ya warung dan segala macam. Alhamdulillah dampaknya luar biasa, hanya ke pemuda masyarakat. Karena ini itu juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Apalagi di saat COVID seperti ini kan, kebetulan kan banyak saudara saya juga yang terkena dampak COVID. Ya saya bisa wadah di sini, bisa berjualan, bisa bersama fasiliti parkir. Nanti kedepannya kita juga bukan nanti bikin oleh-oleh nih dari kampung Korea, karena kan yang paling utama kan oleh-oleh nih, supaya berkunjung ke sini nggak hanya tangan kosong. Nanti kita bikin galeri untuk oleh-olehnya dengan khas kampung Korea. Nah ini tadi ciri khasnya baju daerah ya. Baju nah itu daerah. bisa gimana itu baju daerah, apa kita pesan dari lokal apa dari luar ini? Ya kebetulan kalau hanbok itu kan jadi kan baju adat Korea, tentunya kita impor dari Korea. Info dari Korea langsung. Terus ada yang supply juga akan di Kalau biaya itu mahal atau gimana? ya, Dibandingkan misalnya gimana atau? kalau perbandingan baju adat Jepang sama baju adat Korea itu berbeda Om. Bedanya kalau misalkan baju adat Jepang kimono itu dia kesannya lebih berat, itu satu busana hampir 2 kiloan. Kalau busana kan itu kan cuma dari bahannya ringan lah, jadi mudah, jadi harga juga lebih terjangkau. Lebih terjangkau. Kalau untuk hanbok, kalau kimono jauh lebih. Ini sewa atau bisa beli gitu nanti? Untuk sementara kita sewa dulu. Sewa dulu. Kita juga sewanya nggak terlalu mahal kok. Jadi menyesuaikan dengan pendapatan sekitarnya lah. Ya, untuk kartu masuk kita cuma hanya 5.000 aja. Ekonomis. 5.000 ya? Waduh, murah sekali ya. Iya, dewasa ada 5.000. Kalau untuk hanbok sendiri baju Korea kita untuk sementara ini baru perkenalan aja.
kita beropen di 10.000. 10.000. Berapa lama itu? Ya sepuasnya dulu. Sepuasnya dulu. Untuk saat ini. Untuk Jadi saat kita ini. belum bisa menarget berapa lamanya. Yang penting konsumen atau pengunjung puas dengan adanya pelayanan Kampung Korea. Kira-kira udah berapa banyak pengunjung? Ya, maksudnya kira-kira aja gitu. Ya untuk Ya. 10 hari ini data yang kita terima kurang lebih 7.000 atau 8.000-an 8.000. Apalagi di hari weekend di ya. hari weekend. Di hari weekend. Jadi cukup luar biasa animo masyarakatnya di Kampung Korea ini. Apalagi kan yang kita susun berbeda dengan yang lain. Gitu kan. Makanya yang datang ke sini kan bukan hanya perorangan, sama keluarganya, sama pasangannya itu kan. Jadi nggak hanya perorangan, banyak keluarga. Gitu. Buka dari jam berapa? Kita buka kalau untuk masuk dari jam 9 sampai dengan jam 6 untuk saat ini. Tapi kalau untuk sewa handuk, karena berhubungan dengan pencahayaan kita sampai jam 5 maksimal. Karena kan kalau sore juga nggak dapat view-nya, nggak dapat misalnya cahayanya. Iya, jadi sudah lumayan ya ramai ya gitu. Alhamdulillah. Nah, ini gimana animo masyarakat sekitar dan tanggapan maksudnya pemerintah desa dan pemerintah pusat udah responnya gimana? Alhamdulillah kalau animo masyarakat sungguh antusias luar biasa. Ya kalau untuk masyarakat kita sangat mengapresiasi. Apalagi kita dengan suguhan yang berbeda gitu kan. Jadi bisa mengenalkan potensi desa juga keluar gitu kan, bahwa desa Kaduengang atau desa Pasir Betei atau khususnya untuk desa di Gunung Karang lah, jadi punya potensi yang terluar yang banyak digali lagi gitu. Ini hanya sebagai kecil lah, sebagian kecil yang saya gali gitu ke depannya. Untuk udah ada kunjungan dari desa atau dari pemerintah? Ya untuk saat ini Panikan sendiri. banyak. Kalau untuk kunjungan dari dinas-dinas terdekat sudah banyak. Cuman kalau untuk hanya untuk perorangan ya, tapi secara resminya belum. Oh belum. Karena kan kita baru 10 hari. Oh belum 10 hari ya. Ya harapan ke depan sih saya dari pemerintah daerah ada perhatian lah khususnya untuk akses. Nah karena kan kita kan akses jalannya kan sempit, terus memang sih untuk bisa mobil bisa, cuman ya harapan dari saya itu untuk Untuk kedepannya akses pemerintah jalan daerah ke sini untuk ya. akses jalan. Emang agak sempit jalannya ya. Lumayan lah. Walau belum 100% wisata Kampung Korea rampung dan sudah sesuai apa yang diharapkan, namun laki-laki berusia 35 tahun ini amat bersyukur. Setidaknya impiannya bisa terwujud. Hematnya, pria yang biasa disapa Kang Uus bisa memperkenalkan budaya Korea ke halayak umum.